Suara mesinnya lebih halus. Kita coba tarikannya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di Coba-Coba Channel. Kali ini saya sedang ada di SPBU Shell. Tapi bukan buat isi bensin ya teman-teman, melainkan buat ganti oli. Nah, ini ceritanya saya juga baru tahu nih, ternyata di SPBU Shell itu selain dia jualan bensin, dia juga ada divisi bengkelnya. Nah, di bengkelnya ini dia melayani untuk penggantian oli, pastinya menggunakan oli Shell ya teman-teman. Kemudian dia juga ada alat untuk mengganti bannya, ada spuring juga, bisa melayani spuring. Selain itu, ternyata dia juga melayani untuk servis berkala, teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat ini perlengkapannya. Lumayan ya, lumayan cukup lengkap. Ini lumayan membantu sih buat kita-kita misalkan yang karena kita harus kerja sehingga pulangnya itu sore atau malam, sementara kalau kita cari bengkel sore atau malam itu kebanyakan udah pada tutup. Nah, kalau kita butuh untuk hanya sekedar ganti oli atau servis-servis ringan kendaraan atau spuring, ya bengkel ini bisa sebagai alternatif sih teman-teman. Ini adalah beberapa lini produk dari oli Shell teman-teman. Kali ini saya akan menggunakan oli Shell HX8 dengan kekentalan SAE 5W30. Nah, ini produknya teman-teman. Untuk mengecek keaslian dari produk Shell itu sendiri, kita bisa lihat di tutup botolnya, dia ada segelnya teman-teman. Segelnya itu berlogo Shell. Nah, segelnya ini kalau kita buka itu ada barcode-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita scan, nanti barcode-nya itu akan mengarahkan kita ke websitenya Shell. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita geser slidernya ini ke kanan, kemudian kita klik continue, maka akan diarahkan ke laman berikutnya. Nah, kalau udah centang hijau kayak gini, itu artinya produk ini asli, teman-teman. Ini adalah penampakan dari kemasan Shell Helix HX8 kapasitas 4 liter. Warna dasarnya abu-abu ya, teman-teman. Ada tulisan Shell Helix HX8 dengan viskositas 5W30 dan ada clear birunya. Untuk spesifikasinya sendiri, dia sudah full sintetik, mengandung fleksi molekul teknologi dan juga active cleansing teknologi, dan juga sudah sertifikasi American Petroleum Institute atau APSN+, kemudian ACEA itu dari Eropa. Dia juga sudah MB approved atau Mercedes-Benz approved dan Renault approved.
saya ganti olinya. Yang saya rasain ini suara mesinnya lebih halus karena memang sebelumnya saya pakai oli Shell Astra SAE 1030. Sementara tadi ini saya ganti pakai oli Shell Helix HX8. Jadi olinya tuh lebih encer, teman-teman. Efeknya apa? Efeknya dia daya pelumasan lebih baik karena penetrasi ke celah-celahnya lebih baik. Hanya saja nanti tingkat penguapannya dia lebih tinggi, sehingga kita harus lebih sering cek-cek dipstick dari olinya itu, stick penanda olinya itu, karena dia pasti akan berkurang, teman-teman. Suara mesinnya lebih halus. Kita coba tarikannya. Wow, tarikannya lebih enak, teman-teman. Tadi gigi 1 biasanya sampai 50 ya, kadang 60 itu udah berat. Tadi bisa sampai 60 cepet. Jadi yang saya rasain, oke, sip. Tarikan lebih oke, teman-teman. Tadi ganti oli habisnya 626.000, teman-teman, untuk penggantian Shell Helix HX8 4 liter ya. Tadi selain diganti sama masnya juga filter udaranya dibersihkan, kemudian engine bay-nya dibersihkan. Jadi ada pelayanan plus-plusnya lah. Kenapa saya memilih di pom bensin Shell? Ya memang walaupun harganya lebih mahal, tapi setidaknya ada jaminan keaslian. Karena kita tahu merek-merek oli terkenal kadang banyak dipalsukan, teman-teman. Jadi kalau ke pom bensin Shell ini ya sudah pasti terjamin keasliannya. Walaupun ya itu tadi harganya memang agak mahal sedikit. Kemudian tadi menurut penjelasan masnya, untuk Shell Helix yang kekentalan SAE 530 sendiri, 5W30, itu ada dua macam, teman-teman. Ada yang versi reguler, yang ini fully sintetik, ada juga yang versi eco. Nah, yang versi eco itu memang lebih murah, teman-teman. Cuman dia pemakaiannya yang disyaratkan setiap 5.000 km penggantian olinya. Sementara kalau yang reguler ini, yang fully sintetik, dia bisa sampai 10.000 km. Ya memang kalau saya baca-baca di forum, ada yang menganjurkan kalau untuk kendaraan yang kilometernya masih rendah, disarankan penggunaan oli yang cukup encer, misalkan 5W30 ini. Karena apa? Karena pada mesin yang masih baru, yang kilometernya masih sedikit, tingkat keregangannya rendah gitu, sehingga dibutuhkan oli yang ukuran partikelnya atau tingkat ukuran partikelnya kecil, atau oli yang encer, supaya dia daya penetrasinya lebih bagus untuk masuk ke celah-celah mesin itu. Nah, sementara untuk mobil-mobil yang kilometernya sudah tinggi, misalkan pada Nissan March ini untuk kilometer di atas 100.000, maka disarankan untuk memakai yang 10W40 atau oli yang lebih kental. Kenapa? Karena pada mobil yang kilometernya sudah tinggi, tingkat keregangannya itu sudah lebih besar, teman-teman, sehingga oli yang cukup oli yang kental pun bisa masuk gitu ke celah-celahnya itu. Ya, oli dengan kekentalan yang lebih tinggi atau oli yang lebih kental itu dia daya penguapannya lebih rendah, sehingga lebih awet. Dan juga tadi saya tanya harganya itu jauh, teman-teman, dibanding yang ini. Misalkan 10W40 itu harganya tadi 340.000, sementara ini yang 5W30 harganya 600. Lumayan jauh sih, teman-teman. Ya karena Nissan March ini kan kadang saya bawanya suka seruntul tuh, sering saya geber-geber. Makanya sengaja saya kasih oli yang bagus, teman-teman, biar dia nggak ngadat.
Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang